Silahkan dilanjutkan PPLN Jeddah. Tolong ditayangkan di sini daftar hadir TPS 1, fotonya TPS 1 dan tadi ya foto-foto pemilih yang hadir. Silakan. Baik, daftar hadirnya sudah siap. Ini TPS 1. TPS 1 ya. Ya. Itu yang warna kuning apa ya ditutup? Oh, nutup nik. Ini kalau dilihat sampai ke bawah berapa yang hadir, Mas? Coba dicek, diturunkan sampai ke bawah, paling bawah. Izin Bapak, ada 36 lembar, masing-masing lembar itu 20, jadi tadi sudah dihitung oleh kami, total ada 693, bukan 695. 693 ya. Betul. Ditayangkan saja semua ke 30 lembarnya. Karena begini, tadi disampaikan bahwa DPK itu adalah mereka-mereka yang juga datang dengan membawa dokumen kependudukan, lalu di situ tidak ada NIK-nya itu. Ini kan kita nggak tahu ini, hanya satu orang yang nulis lalu kemudian sekian banyak ditulis di main semua juga kita nggak tahu itu. Tolong dijelaskan PPLN. Baik, Gitu. TPS 1 sebelum pemilihan proses pemungutan suara terjadi situasi yang cukup, nanti mungkin bisa tolong dibukakan kejadian khusus dan juga video situasi saat pemungutan suara. Video situasi saat pemungutan suara. Jam berapa ini, Mas? Kalau ini malam hari. Kita jam berapa tadi? Buka jam 2. Jam berapa? Itu tanggal yang buat PPS 5 dan 6. Coba ditayangkan lagi yang tadi. Oh, masih ada videonya ya. Terus. Di sini yang di sebelah sana juga. Terus, Mas. Ya. Terus ada berapa tadi? Berapa lembar? Total 36. 36. Masing-masing lembar berapa baris? 20. 20 berarti berapa? Kalau itu ada yang tidak isi penuh, Pak. Total tadi sudah saya hitung 630. 630 ya. Nah, tapi dalam form D hasil PPLN untuk DPR itu DPK terdata berapa? 695. 695. Enggak di dalam. Di sini 693. Oke. Coba dibuka. Ini kalau yang di dokumennya rekap PPLN itu total pemilih yang hadir dalam daftar pemilih khusus itu berapa? Berdasarkan C Plano 695. 695 ya. Betul. C Plano di TPS. C Plano di TPS 695. TPS 1. TPS 1. TPS 1 saja berapa? 695. Betul. Oke.
Ini pola tarikan nama dan pola tarikan tanda tangannya juga sama. Kami curiga Iya. tidak ada NIK, tidak ada paspor, dia laki-laki atau perempuan. Gitu loh. Loh. Tadi saya diserang bahwa ini nyata real manusianya, iya di video real, tapi kemudian ini barang apa kalau begini? Ini kan bukan barang goib namanya ini kalau begini gitu loh. Tolong dibesarkan, Mbak, di zoom lagi. Ya, karena Izin Bapak, Ini berbahaya pimpinan kalau begini di PSU ini. boleh menunjukkan kejadian khusus dari TPS 1? Oke, silakan dibaca. warna pulpennya pun sama semua itu. Kejadian khusus. Silakan dibaca. Izin membaca. Terjadi keributan dan keramaian serta desak-desak yang memaksa masuk pada area TPS sehingga petugas tidak dapat melakukan registrasi daftar hadir dengan lengkap dan hanya menandatangani daftar hadir serta kondisi pemilih sudah tidak kondusif. Hal tersebut terjadi dikarenakan DPK terkonsentrasi pada TPS 1. Dengan bantuan anggota Polri, PPLN, dan KJRI Jeddah, keadaan tersebut dikembalikan kembali normal dan melerai keributan yang terjadi. Ini apa? Enggak, ini kejadian khususnya dibuat apa ini? Pada hari apa? Ini ketikan coba ada tanda tangannya enggak? Satu-satu. Enggak ada tanda tangannya enggak? Ya, satu-satu. Apa yang dimaksud? Ya, satu-satu. Ini dulu yang soal apa namanya? Ini ditulisnya kan oleh KPPS ya, TPS 1 Jeddah. Ini kan ketikan. Dipersoalkan kenapa kalau dibuat hari itu juga kecenderungannya bisa tulis tangan. Kenapa ini ketikan? Tolong dijelaskan. Apa udah terlalu capek untuk tanda tangan begitu jadi harus ketik gitu? Izin Bapak, Enggak, saya mau lihat tanda tangannya. situasi di lokasi Bentar. Ini lebih. Ya. Mungkin dinaikkan tanda tangan ditunjukkan. Tanda tangan ketua TPS 1, ketua KPPS di TPS 1 ini ya. Oke. Tanda tangan ketua TPS 1, ketua KPPS di TPS 1 ini ya. Oke. Ya, silakan dijawab lagi Mbak. Dilanjutkan. situasi di lokasi itu karena banyak orang, jadi KPPSL nomor 4 bukan. dan nomor 5 Sebentar, Mbak. Bukan itu. Ini kan kejadian Itu tarikan tanda tangan itu tarikan tanda tangan scan-scanan itu. Bentar Mas, biar Atau dijawab. kita audit forensik begitu. Ini yang Ini ditulis tanda kan tangan tulis asli atau kemudian pakai scan-scanan ketikan, begitu loh. ya kan? Ditanyakan oleh saksi pasangan calon kenapa diketik dan kenapa tidak ditulis tangan oleh ketua KPPS. Dijelaskan dulu ini loh kejadian khususnya. Ya, silakan dijawab. Ini fisiknya ada enggak, Bu? Bawa enggak fisiknya? KPPSLN TPS 1 sudah meminta izin untuk mengisi kejadian khusus Ketik. ketik, bukan tanda tangan karena mereka tidak bisa menulis saking banyaknya orang. Jadi semua dilakukan Ketik. soft copy. Di ketiknya ini Ya faktanya kan kita nggak tahu ini diketiknya kapan. Itu membuktikan ini diketiknya memang pada saat hari itu apa kemudian baru-baru saja karena kemudian kami cerewet di sini kan juga kita nggak tahu gitu loh. diketiknya Iya, Bu, mungkin 9 Februari, Pak. 9 Februari. tidak mungkin seorang bisa mengingat kejadian segitu banyak kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, ngetik. Kan pada dasar tulisan tangan. Sebentar, ini Ya kan? biar dijelaskan dulu. KPPS kan ada 7 orang ya. 7 orang. 7 orang. Nah, yang mengetik ini siapa? Ketuanya sendiri atau ada anggota yang lain mengetik lalu yang menandatangani ketuanya? Anggota KPPSLN nomor 4 Nomor 4 atas nama siapa? atas nama Mazen. Mazen, Mazi. betul. Ini yang mengetik. Mengetik. Nah, yang diketik itu ditulis dia sendirian atau ada teman anggota KPPS yang lain yang kemudian membantu. Ini situasinya dia membantu ngetik aja. Kejadian khusus itu awalnya dicatat saja, terus kemudian tapi Catat. bukan di form kejadian khusus, catat saja. Kemudian setelah selesai pemungutan suara, diketik, baru ditandatangani online oleh ketuanya. Oke, pada waktu menandatangani ini siapa aja yang tahu menyaksikan bukan menandatangani. Ketika menyusun ini, menulis ini, Seluruh KPPSLN, Pak, pada ya? saat itu. oke, 7 orang itu. Pada saat menulis ini panwas TPS ada nggak? Insya Allah ada. Nah. Loh, jangan insya Allah ada atau tidak? Nanti dulu Ada, Pak. biar Panwas TPS. Siapa nama pengawas TPS-nya? TPS-nya biar jawab. Yan Fatur Rahman. Ada form A-nya nggak ini ditulis sama pengawas TPS-nya? Bisa ditampilkan nggak? Masalahnya sama atau tidak? Gitu loh. Ini sudah masalah keasliannya kemudian bisa dipertanyakan, isinya pun juga kemudian dipertanyakan begitu loh. Surat suara sisa atau rusak itu dicoret, dimusnahkan dengan cara disiram air. Sejak kapan ada mekanisme seperti itu gitu loh? Katanya ada banyak orang datang berbondong-bondong, tiba-tiba ada sisa surat suara yang tiba-tiba kemudian dimusnahkan dengan disiram air. Lah ini kan lucu begitu loh. Kok sempat-sempatnya mikir untuk merusak surat suara dengan cara disiram air begitu? Ya, silakan dijelaskan yang soal ini. Pidana loh ini, hati-hati loh. Silakan dijawab. Baik. Ketika proses selesai, sebagian saksi meminta untuk dilakukan perendaman. Proses selesai ini maksudnya apa? Sudah selesai perhitungan? Sudah selesai Sudah. pemungutan. Berarti ini tidak sekedar ditulis, berarti begitu. Cek datanya. Karena kan ada kejadian yang pada saat pemilihan, ada pada saat perhitungan kan begitu. Nah, penghitungan kan bersamaan di dengan Indonesia. Nah, Perhitungannya di tanggal 14. ini tanggal berapa dibuat formulir? Supaya alur berpikirnya kita sedikit konkret. Saya begini, pada saat pemungutan suara selesai kan ada perhitungan suara. Iya. Salah satu dasar perhitungan suara pemilihan hadir dengan jumlah suara yang digunakan. Kan pertanyaannya adalah kalau sebagian tidak ditulis dalam pelaksanaan hadir, bagaimana?
Enggak, ini sebentar, ini kan prosesnya kan proses pemungutan suara. Ya. Pemungutan suara setelah itu perhitungan apa sehingga angka ini? Enggak, penghitungannya itu kan nanti setelah bersamaan dengan Indonesia. PKPU kita PKPU 25 tentang perhitungan suara di TPS. Hal yang pertama dilakukan oleh petugas KPPS adalah mencocokkan daftar pemilih dengan daftar penggunaan suara. Itu rekapitulasi kami ada daerah bagian Pak. Bentar Mas Almadin, sebentar. Ini kan yang ditanyakan soal penghitungan. Ini biar peristiwa setelah pemungutan suara, kan ini ditulis, ya kan? Biar urut dulu nih. Kemudian di dalam catatan yang angka berapa tuh? 1455 itu kan disiram dan seterusnya itu pakai air. Ini peristiwanya setelah pemungutan suara. Betul. Nah, kemudian berarti peristiwa itu terjadi dulu baru kemudian ditulis. Betul. Nah, peristiwa direndamnya surat suara pakai air dan seterusnya itu peristiwanya tanggal berapa? Tanggal 10 dini hari, Pak. 10 dini hari. Betul. Nah, tapi ini dibuatnya tanggal 9 tuh catatan khususnya. Mohon maaf karena ini kan kejadian khusus dari 1 sampai 5. Dari satunya itu mulai tanggal 9. Kita mulai tanggal 9 jam 2 selesai tanggal 10 selesai semua itu sekitar jam 3 pagi. Tanggal 10 dini hari. Iya. Mestinya kan ini catatan kejadian khusus kalau memang pemungutan suaranya selesai tanggal 10 dini hari, ditulisnya kan 10 Februari, bukan 9 Februari gitu. Ini kan perlu di cross check satu-satu kronologinya bagaimana ya. Oke, Panwas, apakah benar bahwa pemungutan suara di TPS 1 dan 2 itu yang di KJRI selesainya tanggal 10 dini hari? Benar, Pak. Jam berapa? Sepengetahuan Anda. Semuanya selesai jam 2:30. Tutup TPS jam 24 sesuai jadwal dan bersih semuanya 2:30 pagi. 2:30 dini hari, Ya. tanggal 10. Oke. Panwas TPS atau Panwas luar negeri Jeddah mengetahui peristiwa ketika menulis kejadian khusus ini. Mengetahui, Pak. Mbak hadir sendiri mengetahui membuat catatan ini. Mengetahui ya. Mengetahui. Berarti ini memang dibuat oleh KPPS ya catatan ini. Betul. Diketik. Formulir A-nya Bawaslu dibuka saja, kita cocokkan gitu loh. Nah, kalau ada Karena nggak yakin dia. Betul. kalau ada formulir hasil pengawasan oleh petugas TPS formulir Lalu A. surat suaranya itu juga Mbak lihat gitu. Di depan mata kepala Mbak juga sendiri lihat itu surat suara di Rusa itu. Baik, ini Artinya formulir A-nya Mbak yang tanda tangani kan kalau begitu. tolong dijelaskan soal situasi yang ini dulu, yang apa namanya surat suara disiram, direndam itu yang tidak terpakai. Ya kan Yang sedang suratnya tidak ada surat. Ya. Apa dia itu dulu? ya sebentar. Ya nanti biar Panwasnya giliran berikutnya. Teman-teman PPLN biar menjelaskan soal ini dulu. Silakan. Sebenarnya kan mekanisme terhadap surat suara yang tidak digunakan itu kan SOP-nya sudah jelas tata caranya ya. Tapi sampai kemudian kejadian di rendam air yang divideokan viral kemana-mana itu ceritanya gimana kok bisa sampai seperti itu? Setelah pemungutan suara ditutup, kemudian sisa suara-suara itu dicoret, tapi kemudian ada permintaan dari saksi Saksi partai atau saksi paslon? di situ ya, paslon ya. Tolong dibesarkan lagi, Ya. Mas, Mbak operator. Itu kenapa saksinya tidak tanda tangan kalau kemudian mereka minta untuk dimusnahkan itu? Boleh menjawab Pak Ketua? Silakan. Oke, ini form kejadian khusus ada 2 jenis. 1, kejadian khusus ditandatangani oleh Ketua KPPSLN. Kalau keberatan ditandatangani oleh saksi atau Panwas yang melakukan keberatan. Jadi karena ini kejadian khusus maka ditandatangani oleh Ketua KPPSLN. Ya betul. Terus di catatan keberatan ada nggak topik tentang ini? Apa namanya surat suara ini? Izin tidak ada Pak. Tidak ada ya. Oke, silakan Panwas. Di situ ada tertulis di situ. Atas permintaan dan desakan para saksi. Artinya kan mereka ada mengajukan keberatan di situ. Lokasi naik jam bertanda tangan. Dan ada desakan di situ. Artinya kan saksi-saksi juga mendesak itu karena tertulis di situ. Jangan sampai fitnah loh ya ini. Karena di situ tertulis ada saksi dari PDI Perjuangan atas nama Sunamin. Sekarang saya minta dibuka surat mandatnya itu. Masih ada? Saja. Enggak, kalau betul saksi PDI Perjuangan itu kemudian yang meminta dan dia tidak tanda tangan ada surat mandatnya. Nanti kami secara internal akan proses begitu loh. Ini jangan main akal-akalan begini lah. Oke, sebelum Panwas ya, teman-teman PPLN coba dicari surat mandat nama-nama yang hadir sebagai saksi dan kemudian kalau istilah yang digunakan itu apa tadi? Apa? Ini ya, penyelenggaranya begini harusnya punya Ada permintaan tadi, permintaan dan desakan para saksi kan disebutkan semua tuh. Ada saksi pasangan calon, ada juga saksi partai. Nah ini supaya
saksi-saksi partai di sini kan juga mewakili partai dan juga saksi-saksi calon paslon yang di tingkat nasional kan mewakili calon. Sehingga tahu siapa nama-nama yang ditugaskan jadi saksi di PPLN Jeddah. Kalau ada dokumennya apa itu namanya surat mandat, tolong nanti disiapkan ya. Mas Hali tadi pertanyaannya gimana? Oh, tentang Panwas ya. Kalau sudah tahu bahwa aturan atau SOP-nya seperti ini, Panwas juga menyaksikan, kenapa katakanlah membiarkan atau tidak mencegah supaya sesuai dengan SOP tapi dengan cara disiram. Dalam hal sekarang tidak Panwas mengajukan Bukan. Kan sejak awal, sebentar Mas, sebentar. Sejak awal, atau dia tidak melakukan ya, pekerjaannya. sejak awal kan disampaikan ya di bagian pleno kita awal kan Bawaslu ditanya oleh teman-teman saksi, apa kerjaannya Bawaslu mengawasi tugas-tugas atau kegiatan pelaksanaan yang dikerjakan KPU, PPLN, apakah dikerjakan sesuai dengan SOP atau tidak, kan kira-kira begitu. Nah, secara SOP surat suara dimusnahkan ada SOP-nya. Tapi ketika kemudian disiram air kan mestinya kan tidak sesuai SOP. Nah, Panwas juga hadir. Kenapa kemudian katakanlah tidak menegur atau tidak apa, yang kemudian catatannya bagaimana teman-teman Panwas ketika menghadapi situasi ini? Silakan. Izin Pak, saat kejadian itu terjadi jam 2:30 pagi. Teman-teman KPPSLN, pengawas, dan saksi itu sudah bekerja lebih dari 15 jam. Nah, kondisinya di TPS 1 dan 2 itu ada kelebihan surat suara. Bukan kelebihan, Mbak. Surat-surat tidak digunakan. Ya, Tidak beda. digunakan, ya maaf. Surat suara yang tidak digunakan. Nah, desakan saksi, memang kita sudah memberitahukan secara aturan yang tidak digunakan surat suaranya harus disilang. Kita sudah ucapkan. Namun saksi mendesak ingin dimusnahkan dengan dasar kepercayaan, gitu, supaya kita yakin kalau surat suara itu tidak digunakan lagi. Akhirnya desakan saksi jam 2:30 pagi, jam 3 pagi dengan kondisi kita semua lelah, yang membuat itu terjadi. Nah, kalau di video-video itu kan yang mencelup atau merendam surat suara di dalam satu tempat seperti box itu ya, ada airnya, semuanya kan perempuan ya dalam video itu. Itu siapa yang merendam itu? Anggota KPPS kah atau pemilih kah atau siapa? Itu adalah shelter Pak, shelter KJRI Jeddah. Shelter itu apa? WNI. Sebentar, PPLN dulu deh menjelaskan. Baik, mungkin ada dua momen kejadian. Yang Mungkin pertama, apa nyatanya? oh nyatanya, baik. Ada dua momen sisa surat suara. Kemudian yang pagi hari itu sebagian ibu-ibu yang diminta dari shelter KJRI, shelternya penampungan. Mereka yang kemudian membersihkan surat suara yang sudah direndam tersebut. Oh, jadi peristiwa perendamannya pas dini hari. Dini hari. Jadi ibu-ibu ini bukan merendam ya? Bukan. Mau mengambil itu? Membersihkan. Oh, membersihkan. Nah, pertanyaannya begini. Setelah itu direndam, yang punya, sekali lagi ya, yang punya kewenangan untuk menyatakan surat suara ini tidak digunakan, lalu disilang, itu kan KPPS mestinya ya. Nah, pertanyaannya, peristiwa merendam yang dini hari itu yang merendam siapa? Saksi, KPPS, atau siapa? Izin Bapak saksi. Yang merendam saksi? Saksi. Bukan KPPS ya? Bukan. Oke. Atas dasar apa para saksi itu merendam surat suara tadi? Atas dasar ketidakpercayaan kalau surat suaranya itu tidak akan digunakan lagi. Jadi KPPS-nya sudah berusaha untuk memberikan tanda silang. Betul. Sudah jadi dikasih tanda silang atau belum? Jadinya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah dikasih tanda silang. Betul. Tapi kemudian diminta untuk direndam dalam air. Betul. Terus yang merendam adalah? Saksi. Oke, yang peristiwa ini yang sepengetahuan saya ya, di video yang viral itu,
peristiwanya kan ada sejumlah ibu-ibu kemudian terkesan merendam. Tapi bukan dia yang merendam, bukan ya? Bukan Nah itu mau membersihkan. membersihkan. Oke, pertanyaan berikutnya. Surat suara yang basah yang sudah direndam itu dibawa kemana? Sepengetahuan KPPS nggak yang setelah direndam itu? Setelah direndam, dibiarkan di situ. Pagi hari KJRI memutuskan untuk membersihkan, kemudian meminta bantuan shelter untuk memasukkan ke kantong sampah hitam, kemudian dibuang ke tempat sampah. Jadi statusnya dibuang, Ya, yang basah tadi itu. ya. Nah yang surat suara yang tidak digunakan tadi itu sudah dihitung berapa jumlahnya oleh KPPS 1, KPPS 2, surat suara tidak digunakan. Ini kalau di dalam daftar ini kan ada nih pemilih hadir sekian, lalu di bawahnya kan jumlah surat suara yang diterima sekian, surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat Sudah Bapak. berapa jumlahnya? Nggak, Sebentar pimpinan, Ya. maaf pimpinan. Jadi begini, itu tadi dibilang bahwa surat suara tersebut yang sisa, ya, surat suara yang tidak terpakai itu sepenuhnya kemudian direndam lalu kemudian dibuang. Seharusnya surat suara yang tidak terpakai itu kan dimasukkan ke dalam belangko. Gitu loh. Nah sekarang kemudian bagaimana gitu ya tingkatan pada saat kalian pleno PPLN gitu ya menerima dokumen dari petugas TPS 001 ini berarti belangko surat-suara tidak terpakainya kosong dong. Karena yang direndam itu kan sudah dibuang begitu loh. Lalu ini kan menghilangkan barang bukti berarti gitu loh. Merendam surat suara saja itu sudah kejahatan begitu loh. Apalagi kemudian dihilangkan. Ini kan kejahatan berjamaah ini loh. Kan kita juga tidak bisa mengecek apakah benar kemudian itu surat suara itu rusak atau seperti apa. Itu sisa atau seperti apa, tidak tercoblos atau seperti apa begitu loh. Lalu kemudian sekarang dilemparkan kepada saksi yang tidak bisa kemudian juga diverifikasi di forum ini gitu loh. Betul atau enggak saksinya itu yang merendam? Siapa saksinya dan lain sebagainya begitu. Loh kok tiba-tiba seperti ini begitu. Ini dalam catatan di TPS 001 itu ada 615 surat suara tidak terpakai. Artinya jumlah sekian yang dimusnahkan dengan cara direndam seperti itu. Baik, silakan dijawab. Ini peristiwanya hanya TPS 1 atau TPS 2 juga yang surat suaranya direndam? Kan lokasinya sama-sama di KJRI kan? Nah yang direndam itu surat suara tidak terpakai untuk TPS 1 saja atau juga sudah termasuk TPS 2? Ini jumlahnya kan beda nih, TPS 1 615, TPS 2 823. Silakan dijelaskan. Awalnya itu terjadi di TPS 1, tapi kemudian dari surat suara sisa atau yang Tidak lainnya juga digunakan. datang ke KJRI, tempat penampungan atau gudang berbagai logistik pemilu. Ketika kotak suara datang dan Kotak suara dari mana? kotak suara masing-masing TPS, TPS ya? ya, kalau yang sudah tersegel untuk yang sudah dicoblos itu dipisahkan. Adapun yang sisa kemudian yang tidak diminta digunakan, oleh Mas. yang tidak digunakan itu langsung diminta oleh para saksi di sana untuk juga direndam. Oh, yang meminta para saksi ya? Iya. Oke. Karena ada keraguan, ada pertanyaan, bisakah kemudian ini nanti misalkan teman-teman PPLN dan Panwas menelpon video call nama-nama yang disebutkan di sini supaya kemudian bisa membantu untuk cerita. Karena ini kan tulisannya jelas ya bahwa ada permintaan, ada desakan. Nah kalau ada permintaan, ada desakan berarti kan yang merendam KPPS sendiri. Tapi menurut Cita ini kan yang merendam bukan KPPS, tapi tidak hanya di TPS 1, tapi kemudian semua TPS kah? Termasuk TPS yang di luar KJRI. Begitu datang kemudian juga diminta untuk direndam, begitulah. Semuanya berarti. Oh ya, oke. Yang dari TPS Jeddah seperti itu, tapi dari Bukan, saya tidak tanya KSK, Mas. TPS-nya itu kan tidak hanya Jeddah toh. TPS di wilayah kerjanya PPLN Jeddah itu kan tidak hanya Jeddah, betul kan? tidak Pak, TPS itu hanya di Jeddah. Sorry, maksud saya tidak hanya di KJRI, Betul, betul ya. Tapi ada di beberapa titik di kota Jeddah. betul. Nah, apakah yang kemudian tadi diminta para saksi dan kemudian direndam para saksi itu hanya TPS 1 dan 2 yang di KJRI atau termasuk TPS 3 sampai TPS 12 yang di luar KJRI? Kalau angka spesifik dari masing Bukan TPS, angkanya, Mas. Hmm. Kan jelas nih, TPS ada TPS dalam KJRI, ada yang di luar KJRI. Ya. Tadi kan Mas mengatakan begitu kotak suara pada datang, tiba, dimasukkan sebelum dimasukkan gudang. Nah ini jadi pertanyaan kan, itu kotak suara untuk TPS yang mana? Apakah kotak suara TPS 1 dan 2 toh nanti walaupun di dalam KJRI kan juga dimasukkan gudang.
kotak suara dari luar KJRI juga nanti akan dimasukkan gudang. Nah, ini pertanyaannya nih. Supaya gini loh, supaya kita jelas semua, sebetulnya peristiwa surat suara direndam itu hanya surat suara yang tidak digunakan untuk di TPS 1 dan 2 saja, atau termasuk yang di luar KJRI ketika datang sebelum dimasukkan kotak, sebelum dimasukkan apa itu namanya, gudang, lalu diminta terus direndam sekalian. Termasuk yang di luar yang KJRI. Oke, nah dari yang tidak direndam, apakah ada yang tidak direndam, surat-surat yang tidak digunakan? Kalau TPS, sepengetahuan kami semua. Semua direndam ya? Ya. Oke, TPS, ini metode Ya. TPS, oke. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa surat suara yang tidak digunakan, yang masih ada sekarang ini, itu adalah surat suara yang tidak digunakan yang metode KSK? Ya. Ya, berarti semuanya TPS 1 sampai 12 direndam semua. Ya. Berarti para saksi ini nungguin di KJRI sampai jam berapa tibanya TPS kotak suara dari TPS 3 sampai 12. Karena tadi kan dikatakan proses pemungutan suara di KJRI selesai sekitar jam 2:30 dini hari ya. Nah, yang dari TPS di luar KJRI ketika dibawa kembali ke KJRI sebelum masuk gudang itu pada sampai di KJRI kurang lebih jam berapa? Supaya sama-sama tahu maksud gini loh. Setelah peristiwa ini kan saksi di TPS 1 dan 2. Atau ini catatan ini TPS 1 ya? TPS. TPS 1 saja kan ini? Iya betul TPS 1. Ya. Ada surat-surat dimusnahkan oleh Saksi ya. persoalannya apakah mereka ini mendapat informasi yang cukup mengenai penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Ya, kalau tadi saya sampaikan, sebetulnya surat-suara yang tidak digunakan diberikan tanda. Ya. Itu dilakukan nggak dengan benar atau dilakukan dengan salah sehingga begitu kejadian. Ya. Akibat ini ya pemilu jadi masalah stabilitas. Ya, tadi kan sudah dijelaskan, kan sudah saya tanya, apakah surat-suara yang tidak digunakan? Bentar. Kenapa saksi bebasnya mengontrol surat-suara itu? Ya, bentar. Tadi kan sudah tadi sudah dijawab ya bahwa surat-suara yang tidak digunakan itu dikasih tanda silang mestinya. Nah, tadi sudah disampaikan kepada para saksi, tapi saksi masih keberatan bahwa ini dikhawatirkan nanti kemudian masih bisa digunakan. Yang kemudian oleh saksi pasangan calon tadi katakan mestinya ini kan masuk catatan keberatan di TPS itu. Walaupun tadi disampaikan secara lisan, bisa saja ditulis oleh para saksi yang menyampaikan pandangan itu. Nah, oleh karena itu yang jadi pertanyaan berikutnya ya, mestinya kan karena ini masih otoritas atau kewenangannya KPPS dan termasuk PPLN, ketika ada tindakan untuk katakanlah meminta atau bagaimana surat-surat tidak digunakan mau direndam pakai air, mestinya ada upaya pencegahan. Kira-kira begitu. Tapi pertanyaan ini dijawab dulu ya. Apakah bisa dipastikan bahwa para saksi yang hadir itu mengetahui atau tahu bahwa aturannya surat-surat yang tidak digunakan itu diberi tanda silang? Tahu ya? Ya. Ada beberapa saksi yang tahu. Enggak, jangan ngomong beberapa Mas. Ini saksi yang disebut di sini loh. Kalau bicara siapa menunjuk nama orang. Iya. Iya, ini kan sudah ada tulisannya nih. Namanya siapa? Ini kan sudah ada tulisan nama-namanya. Siapa orangnya? Yang ini disebut ada permintaan, desakan, ini kan disebut. Ya. Nama-nama saksinya kan ada. Berarti yang memang keberatan untuk tidak hanya ditanda silang mereka ini ya, betul. Dan saya ulangi sekali lagi, tadi saya tanya, surat suaranya jadinya itu sudah disilang atau belum sebelum direndam? Sudah kan tadi kan? Untuk TPS 1 sudah setengah Sudah. Pak. Ya, kan sudah. Terus kemudian diminta untuk direndam. Terus gimana ceritanya untuk supaya dapat gambaran gitu loh bahwa yang meminta surat suara kemudian merendam atau menyiram dengan air itu betul-betul itu adalah katakanlah yang meminta saksi dan kemudian yang merendam saksi sendiri. Karena kalau kita lihat video itu kan boxnya itu kan seperti box yang sudah disediakan. Nah itu box apa sesungguhnya yang digunakan untuk merendam surat suara? Perendaman dilakukan di dalam kotak suara, bukan di box. Oh, di kotak suara ya. Betul. Kotak suara yang mana? Kotak suara yang tidak digunakan, Pak. Jadi ada kan surat suara itu dibungkus. Surat suara itu kan dibungkus di yang
amplop. amplop, Amplop. amplop coklat itu. Betul. Nah, untuk surat suara yang tidak digunakan kan dihitung kembali setelah selesai. Kemudian dicoret, setelah itu dimasukkan kembali ke dalam box. Nah, itu yang kemudian direndam. Bukan box, maaf, kotak suara. Berarti selain ada pemusnahan surat suara juga ada pemusnahan kotak suara begitu. Kotak suara tidak bisa dimusnahkan. Lah katanya tadi direndam juga itu. Yang direndam adalah surat suara tidak digunakan yang diletakkan di dalam kotak suara. Suaranya dicair. Oke, Izin pimpin. Silakan. PPLN ini kan bekerja ada pihak yang untuk melaporkan atau bertanggung jawab. Nah, ini kan alurnya tidak sesuai seperti yang lainnya. Nah, pada saat terjadi ini sebenarnya ada nggak sih proses konsultasi dulu sebelum mengambil keputusan sendiri gitu? Karena ini seperti maaf, jadinya kita ragu sebenarnya tahu aturannya nggak gitu. Jadi kita agak ragu. Silakan jawab. Izin Ketua. PPLN tidak layak. Tadi dia bilang sudah semua selesai ya dengan pemusnahan. Surat-suara sisa baru padahal surat-suara itu sesudah pemungutan suara selesai pemilih DPT berapa, DPT berapa, DPK berapa, sudah itu dihitung surat-suara. Betul, tadi kan sudah dijelaskan setelah semua peristiwa itu. Sudah pemusnahan yang baru dihitung. Enggak, sudah dihitung dan kemudian sudah dikasih tanda silang bahkan yang tidak digunakan sebelum kemudian diminta untuk direndam. Jadi surat yang direndam itu semuanya sudah disilang. Artinya kalau sudah silang itu sudah dihitung gitu. Enggak mungkin kemudian ada angkanya misalkan TPS 1 yang tidak digunakan 615 sebelum dihitung. Pasti kan hasil dihitung. Setelah dihitung baru kemudian ada peristiwa yang tadi itu. Gitu ya. Izin Ketua. Ya. Ini PPLN Jeddah ini di BIMTEK nggak Ketua? BIMTEK. Apakah di BIMTEK dijelaskan bahwa apa namanya soal ini, soal pemusnahan. Oh. Di BIMTEK tahu, semuanya sudah tahu. Bahkan di dalam grup juga saya sudah menegaskan bagaimana cara memusnahkan. Maksudnya di grup WA ya. Izin Ketua, ingin mempertegas saja tadi ada pernyataan setelah dijelaskan Pak Ketua bahwa semuanya itu sudah disilang, berarti sudah dihitung dan sudah dilakukan proses silang. Tetapi berbeda dengan jawaban dari PPLN jadi katanya sebagian sudah disilang. Berarti ada sebagian yang belum tersilang ya? Ya tadi sudah saya tanyakan. Ketika dia ngomong begitu saya tanyakan tadi. Ini apakah dipastikan bahwa semua surat suara sudah disilang? Sudah klarifikasi ya. Yang kedua, apakah semua surat suara yang tidak digunakan itu semuanya direndam? Mereka mengatakan ya untuk yang TPS 1 dan TPS 2 yang di dalam KJRI. Kalau yang dari KSK tadi kan tidak masuk kategori itu. Gitu. Oke, sekarang saya minta tolong teman-teman Panwas ya untuk memastikan apa yang disampaikan teman-teman PPLN memang situasinya begitu, bahwa sudah disilang atau belum, dihitung atau belum, lalu sebentar, kemudian yang dimusnahkan itu TPS, surat-surat yang di TPS 1. Mohon maaf, yang tidak sedang bicara, mohon maaf, mic-nya dimatikan. Enggak ada. Mbak. Jadi begini pimpinan, ini tadi dikatakan bahwa surat suara yang tidak digunakan di TPS 001 dan 002 itu kemudian dimusnahkan dengan cara direndam. Begitu ya. Artinya ada 1438 surat suara yang tidak digunakan di dua TPS itu saja kemudian dimusnahkan dengan cara yang tidak patut sesuai dengan aturan. Itu yang pertama. Nah, masalahnya begini, ketika itu sudah musnah, ya sudah direndam dan kemudian sudah dibuang, sekarang kita menemukan ada selisih di sini. Begitu loh, terkait dengan DPK ini. Tadi di daftar hadir dikatakan 693. Di form D sebentar, tolong di form D-nya itu ada 695. Mas, tolong yang tidak bicara mic-nya dimatiin, Mbak. Fitri Gayo, dimatiin dulu. Tolong yang sedang bicara dimatikan dulu mic-nya. Silakan lanjut, Mas. Ya, terima kasih. Tadi itu semua sudah dimusnahkan dan kemudian sudah dibuang, artinya barang ini sudah nggak bersisa. Begitu ya. Nah, sedangkan tadi di daftar hadir itu disampaikan DPK-nya 693. Di form D ini yang sudah kita lihat bersama 695. Tadi Panwaslu bilang 697. Nah, untuk ngecek ini aja sekarang sudah nggak bisa karena barang itu sudah nggak ada. Lainnya ada apa begitu? Kok bisa-bisanya kemudian saksi secara leluasa kemudian meminta dimusnahkan seperti itu begitu loh. Sedangkan kerumunan tadi itu saja katanya bisa diselesaikan karena ada bantuan dari pihak polisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian akan menjadi pertanyaan besar gitu loh. KPPS dan kemudian Panwasnya, apakah kemudian tidak meminta bantuan polisi dan lain sebagainya kemudian ketika ada peristiwa seperti itu? Gitu loh. Ini kan semua sudah nggak masuk akal pimpinan. Dari awal sudah nggak masuk akal begitu loh. DPK-nya lebih besar daripada DPT-nya. Begitu ya, pengguna hak pilih dalam DPT-nya. Lalu kemudian C keberatannya yang bentuknya seperti ini, tanda tangannya pun itu tanda tangan scan. Ketika ada keberatan dari saksi-saksi itu kemudian tidak ada satupun saksi yang bertanda tangan dan tidak bisa dikonfrontir. Begitu. Lalu berikutnya surat suara tersisa itu, surat suara yang tidak digunakan itu kemudian juga dimusnahkan begitu loh. Nah, sekarang selisih-selisih begini gimana kita menyelesaikan? Baik, cukup ya, silakan direspon, dijawab. Mohon maaf pimpinannya, artinya ini rekapitulasi PPLN Jeddah ini tidak bisa dilanjutkan begitu loh. Bentar, sebetulnya begini ya. Dan harus kita tolak begitu. Sebetulnya begini, kalau diruntut ya, jumlah pemilih yang hadir catatannya ada, daftar hadirnya juga ada. Kemudian kalau kita cross check, pemilih yang hadir itu mestinya logikanya kan harus sama dengan surat suara yang digunakan, ya. Nah, sekarang kita cocokkan dulu nih di TPS 1 jumlah pemilih yang hadir itu ada 1336 betul ya? Dari semua dari semua metode. Totalnya kan 1336. Betul ya?
Ini loh di catatan teman-teman PPLN Jeddah. Kemudian ya, surat suara yang digunakan itu juga tercatat 1336. Klop ya, kan sama berarti. Ini yang PPWP pimpinan 1335. Kalau yang PPWP sudah dibahas tadi pagi, Mas, sudah selesai. Ini sudah di pemilu DPR. Iya, tapi ini kan belum diketok pimpinan. Sudah untuk yang pemilu Ketika ini belum presiden. diketok, belum diterima oleh semua, ya artinya belum selesai ini pimpinan begitu. Karena masalahnya ini surat suara PPWP juga kan. Gitu loh. Karena itu jelas itu semua paslon, saksi paslon dari 02, 03 ada di situ. Artinya ada surat suara PPWP juga yang dimusnahkan di situ gitu loh. Baik, kita cek satu persatu. Ya. Oke. Oke. Ke sini dulu yang urusan itu dulu, cocok-cocokan ini dulu ya. Nanti ke daftar pemilih, daftar hadir. Untuk pemilu presiden, jumlah pemilih yang hadir pengguna hak pilih itu adalah di TPS 1 1335. Kemudian untuk surat suara yang digunakan juga jumlahnya sama, yaitu TPS 1 betul ya 1335. Ini kalau menurut angka ini pemilih hadir dengan penggunaan surat suara sudah sama 1335. Nah, kalau kemudian digunakan cara berpikir bahwa tadi perlu ada namanya pembuktiannya ya. Kalau digunakan logika berpikirnya kan berarti surat suara yang tidak digunakan itu kan jumlahnya sama dengan jumlah surat suara yang diterima dikurangi dengan jumlah surat suara yang digunakan. Nah, untuk pemilu presiden surat suara yang diterima untuk di TPS 1953 betul ya? Pemilu presiden. Untuk presiden. Betul ya. Nah, kemudian yang hadir 1335. Yang menggunakan surat suara 1355. Berarti sudah sama ya. Nah, kemudian surat suara yang diterima di TPS 1953 dikurangi 1335. Kemudian ditambah dengan surat suara yang dikembalikan karena rusak ada 3. Itu kemudian totalnya yang tidak digunakan 615, betul? Betul ya? Yang di TPS 1 pemilu presiden. Kan sudah ada tulisannya itu. Saya membaca juga dari dokumen yang disiapkan teman-teman PPLN. Betul ya? Oke, sekarang kita cek yang pemilu DPR. Untuk pemilu DPR, ya, kita cek satu yang TPS 1. Untuk pemilu DPR, di TPS 1, yang hadir menggunakan hak pilih 1336, betul ya? Betul. Kemudian surat suara yang digunakan 1336, betul ya? Oke. Dengan begitu maka surat suara yang tidak digunakan 615, betul? Nah, tadi kan juga ada pertanyaan, pemilu DPR yang hadir 1336, pemilu presiden yang hadir 1335, ada selisih 1. Itu karena apa? Surat suaranya nggak diterima atau surat suaranya dibawa pulang atau surat suaranya dikembalikan. Ini satu pertanyaan ya, nanti dijawab. Yang kedua, dibuka lagi teman-teman tim di kesekjenan ya, dibuka lagi daftar hadir TPS 1 dan juga TPS 2 ditayangkan.